Oke, selamat datang kembali di Aku Aktor dan sekarang kita ada di Bincang Aktor yang ke-39 kalau nggak salah ingat. Terakhir kita udah bincang aktor sama kakak Kukuh di tempat yang sama. Iya. Tapi kalau kakak Kukuh kemarin belum ada karpet. Sekarang Oke. Om Seteng sudah ada karpet, ada peningkatan gitu ya. Dan sekarang di Bincang Aktor yang ke-39 ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang sebenarnya udah dari kapan ya Om aku pengen Om Seteng waktu kita yang di mana hotel itu Ya, Om Landung itu. di workshop Sandiwara Radio. Itu pertama kali aku ketemu sama Om Seteng. Tapi Ya. sebelum itu niat untuk ngajak obrol Om Seteng sebenarnya udah lama. Karena waktu itu kalau nggak salah, aku bener-bener baru kenal. Aku tahu nama Om Seteng, tapi Om Seteng nggak kenal sama aku. Aku tahu, oh ini Om Seteng. Cuman kita belum kenal. Kita baru bener-bener kenal pertama itu di Sandiwara Radio itu. Iya, betul. Disitulah kemudian saya menyampaikan ke Om Seteng keinginan saya untuk mengajak beliau bincang aktor. Aduh. Dan ketahan beberapa bulan, terus kita sempet syuting bareng waktu itu. Iya. Terus terucap lagi keinginan untuk bincang aktor sama Anda. Dan akhirnya terwujudlah sekarang Alhamdulillah. bincang aktor dengan Om Seteng. Gimana kabarnya Om? Sehat Om? Alhamdulillah, very well. Boleh pinjam korek deh. Oke, siap. Lagi sibuk apa nih? Kayaknya Jogja lagi rame-ramenya syuting ya. Anda kayak Jadi konon Jogja itu kan apa? Saya nggak tahu ya. Yang membuat magnet dari Jogja itu apa? Ya ini sebenarnya pernyataan yang pura-pura saja ya. Kita tahu lah. Dan konon untuk apa istilahnya film pendek. Film pendek Jogja itu kiblatnya. Konon, tapi saya nggak tahu juga. Meskipun sebelum itu juga sejak dulu Jogja memang sering untuk menjadi lokasi untuk pembuatan film. Kita bisa ya Teguh Karya itu bikin November 1828 juga di Jogja. Kemudian Janur Kuning, Mas Arifin Sinur. Wah, masak piye? wih, kayak seangkatan baru kali ini. Tua banget berarti ini. Wow, pli. Ya. Kalau sekarang ya setahun kemarin kan memang sepi ya dari itu. Saya pikir nggak hanya di Jogja, itu di Indonesia bahkan di seluruh dunia juga sepi semua kegiatan termasuk movie making. Jadi kalau kita bisa lihat, kita bisa ingat di pertengahan tahun kemarin atau seperempat sebelum tahun 2020 selesai itu memang mulai marak lagi dan kontinuasi dari itu masuk ke tahun 21 ini. Ya begitulah. Ya alhamdulillah lah Jogja begini. Jogja begini kepiye. Oke. Mungkin nggak banyak teman-teman yang kenal dengan nama Om Seteng gitu, karena mungkin namanya tidak sebesar aktor-aktor Jakarta ya. Karena hampir semua teman-teman Jogja yang ku ajak bincang aktor itu banyak followernya aku aktor yang ya ini siapa nih? Ini nggak kenal nih siapa nih gitu. Iya. Nah mungkin Om Seteng bisa memperkenalkan diri dulu gitu ke followernya aku aktor, ke subscribernya aku aktor. Oke. Anda ini sebenarnya apa? Siapa? Apa? Saya manusia. Iya. Aku aktor. Oke. Channelnya ini kan aku aktor. Saya newbie ya. Kalau istilahnya Newbie dari mana? Istilahnya apa? Dunia internet itu. Saya newbie di Jogja. Masa sih? Sorry. Saya masuk Jogja lagi itu di tahun kalau nggak salah loh ya, saya kemudian mulai intens lagi di Jogja itu pas ya terus Yogyakartos itu. Terus Yogyakartosnya si Tata. Halo Los Yogyakartos. Ini kita ngomong yang yang film TV. Nggak apa-apa, semuanya. Maksud saya gini, saya pikir aku aktor tidak melimitasi acting pada satu media tertentu kan. Enggak. Oke. Kalau itu persoalannya adalah
Ya, saya orang Jogja. Saya kenal sesuatu yang disebut sebagai dunia akting itu sekitar tahun, kalau boleh nyebut, berong lari kita ya. Kata coba cara. Ya, pertengahan tahun 85. Oh ya, saya bahkan bapak saya baru kuliah itu. Wah, Waduh. pertengahan tahun 85. Saya ingat betul itu ada proses di gelanggang mahasiswa UGM. Itu kan ada, biasa kalau bulan Ramadan itu kan ada kegiatan Ramadan in kampus atau Ramadan di kampus, dengan ganti-ganti namanya. Kemudian yang agak paten kemudian namanya adalah Ramadan di kampus, RDK, itu bahkan mungkin sampai sekarang. Nah, di situ ada satu, biasanya di setiap Ramadan itu kan selalu ada event yang kesenian. Nah, pada, kalau tidak salah tahun 85 atau 86 itu. Itu ada pentas Lautan Jilbab. Pentas panggung ya, Lautan Jilbab yang diadakan oleh panitia Ramadan di kampus UGM. Saya terlibat. Saya dulu dari Teater Jiwa namanya, Teater Jiwa. Baru dengar aku nama teater jiwa. Pernah dengar? Belum. Nah, kalau boleh nyebut nama? Boleh, salah, Nggak usah ya? sangat boleh. Nggak usah ya, nggak usah lah. Teater Jiwa itu digawangi oleh Mas Agung Waskito, ER, almarhum, sudah meninggal. Meninggal itu sehari sesudah Mas Putut, tahu Putut ya? Betul, tahu. Putut Bukhari. Putut Bukhari meninggal hari ini, Mas Agung Waskito meninggal sorenya atau sehari sesudahnya. Jadi kayaknya malah selisih 1 hari lah. Karena waktu itu saya ingat ketika layat di rumahnya Putut, ketika mau berangkat jenazah, kita mendapat kabar bahwa Mas Agung meninggal. Jadi pada 2 hari itu, mohon maaf, saya betul-betul kehilangan 2 kawan, 2 guru. Ya, Mas Putut, Mas Agung, Allahu yarhamhuma. Itu, jadi saya berproses bersama dengan Mas Agung, Mas Putut. Kemudian kalau boleh saya sebut di sini, halo Mas Guteng, halo Ahmad Tajuddin, Okleng. Ya, ini saya belum. Ini kayaknya dikat aja yang bagian ini. Itu, jadi dan di Lautan Jilbab saya malah nggak main. Saya usung-usung, saya ngegru. Itu usia berapa, kalau boleh tahu? Usia berapa ya? Saya lahir tahun 68, dihitung sendiri. Oh, ya. 68 ya? Oh, 68, 85. Oh, sekitar 18 tahun lah ya? Ya, sekitar itulah. Jadi pas isi kuliah semester pertama, kedua. Oh ya, seumuran bapak saya berarti. Oh iya, itu seanakku. Iya. Sangat tua. Iya, enggak dewasa. Oh, dia Matang. senior. Iya. Oke. Itu awalnya. Jadi Teater Jiwa, Sanggar Salahuddin, kemudian pentas di Jamaah Salahuddin itu kita menamakan komunitas yang memanggungkan naskah Lautan Jilbab karya M.H. Ainun Nadjib itu dengan nama Sanggar Salahuddin. Dan itu kan berkembang bla 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 bla. Dah, itu aja. Itu awalnya saya kenal dunia akting dalam arti yang sesungguhnya, artinya meskipun saya tidak main pada proses itu, tapi saya merasa itu titik awal di mana saya tahu, maksud saya sepemahaman saya ya, aktingnya apa tau. Itu awalnya. Kenapa bisa tergabung di Teater Jiwa itu? Berarti Teater Jiwa kelompok pertamanya Om Seteng kan? Sebelum itu apa udah sempat? Ada di Teater Jiwa itu kan embrionya dari teater SMA ya. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1, Man 1. Kita saudara Mas ya? Jalan Simanjuntak. Awakmu Man juga? Saya Man 2 tapi. Oh, Man 2? Iya. Berarti adik kelasnya Sinta? Iya. Iku Man loro. Oh. Jadi dari Man? Dari Man 1 saya. Di Man 1 itu ada teater namanya Teater Masa.
masa itu ya madrasah alias satu. Teater masa itu cukup banyak melahirkan aktor. Alhamdulillah lumayan banyak sebenarnya, tapi tidak terlalu terdeteksi hingga sekarang. Nah, itu embrio dari sebelum muncul teater jiwa, karena ketika di teater jiwa itu bergabung juga tidak hanya yang dari Man Satu, ada, kalau saya boleh sebut nama, ada Irfan, Bringos, ada lagi Suratul Ali Donengti. Tuh. Oh, oke. Kenapa kemudian waktu muda dulu tergerak untuk ikut kelompok teater? Apakah waktu dulu di era-era Om Seteng waktu masih muda tahun 80-an itu hidup di teater adalah sebuah apa ya istilahnya? Impian yang wah aku akan bisa hidup dan atau masih sama dengan sekarang? No. Nggak sedeskriptif itu ya. Artinya begini, kita barangkali boleh melihat kondisi Jogja atau perteateran Jogja, hiruk pikuknya di tahun 70-an. Saya masih meskipun saya tidak aktif, tetapi saya masih tahu, maksudnya begini, di kampung saya itu ada 1-2 orang anggota dari teater alam. Ada di kampung saya, di tetangga kampung saya juga ada. Di Jogja itu kalau jenengan tahu bahwa di tahun 70-an akhir, awal 80-an itu masih marak yang namanya arisan teater. Iya. Arisan teater itu sangat marak. Nah, saya mungkin ya angkatan saya, kenapa saya masuk di area di pertengahan 80-an itu, kenapa saya tidak dari SMP? Itu mungkin karena apa ya? Saya itu ingat kok ketika SD itu. Nah, biarnya atus ning kali. Jadi setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, saya kan selalu, rumah saya kan di Cokrodirjen itu kan kalau mandi harus ke belik istilahnya, mata air yang di pinggir kali itu, selalu saya ada turun. Nah, rute saya setiap hari ini melewati, mungkin ini salah satunya ya, melewati rumah dari teater alam itu. Kalau saya boleh sebut nama itu Mas Yoyo Coaong almarhum. Mas Yoyo. Iya. Mas Yoyo itu tetangga saya. Setiap hari saya melewati situ dan setiap hari saya mendengar orang teriak-teriak. Setiap hari saya mendengar orang apa sih, iki ngopo tuh iki gitu. Belakangan saya tahu, oh itu sedang reading, oh itu sedang latihan vokal, oh itu sedang Mas Yoyo Coaong. Itu cukup, bagi saya itu cukup berjasa untuk memberi masukan awal atau pengetahuan pertama saya untuk mengenal, kemudian belakangan saya tahu teater. Itu awalnya. Di samping juga keluarga saya ketoke ono darah seni nih, ketoke lho iki. Kakak saya almarhum pemain ketoprak. Kakak saya itu punya bakat melukis, ya gitu-gitulah. Dan di Jogja pada waktu itu kan sangat dekat ya dengan dunia kesenian. Jogja itu ya di era itu menurut saya era-era di mana orang Jogja itu sangat punya ruang, sangat punya banyak kesempatan, sangat gampang lah orang mau mengakses kesenian jenis apapun ada di Jogja. Saya terbentuk pada alam yang seperti itu. Alhamdulillahnya begitu. Jadi kalau ditanya kenapa pilihannya teater, nah ini yang saya agak sulit. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nari, saya tidak barangkali karena saya memang tidak punya gen itu ya. Meskipun konon si bahasa saya itu apa ya, pongsu hadra-hadra itu. Oh iya. Nah, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa tari. Nah, ketika saya saya nggak bisa mendeskripsikan juga. Saya tertariknya di teater gitu. Di samping beberapa impuls yang tadi saya ceritakan. Jadi ya campur baur lah. Dan Jogja di waktu itu kan memang sangat memungkinkan kita untuk masuk ke banyak hal. Nah, yang
di saya yaitu teater. Saya pas SMP melihat pertunjukan, ada pentas di waktu itu gedung yang paling bagus dan representatif untuk sebuah pertunjukan yang teater gitu. Apik banget ya, Spotol Widosono itu. Ya kan, di sebelahnya apa Bang Tirto, ada Spotol Widosono. Nah, oke. Dulu di Teater Jiwa pertama kali terlibat di berarti itu pertama kali terlibat di pementasan atau di SMA sebenarnya udah pernah? Di SMA sama. Saya ini punya kompleks Minderwaardig. Oke. Ya, saya pakai istilahnya Arifin Sino ya. Minderwaardig. Iya. Ya, saya punya kompleks Minderwaardig yang tinggi. Saya termasuk orang yang tidak derajat PD saya itu sangat rendah. Saya nggak punya elan percaya diri yang cukup tinggi untuk. Jadi di Man 1 di teater masa saya belum pernah pentas. Oh, belum pernah. Tapi saya seneng ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya. Gitulah. Nah, pertama kali Om Seteng main kapan jadinya? Setelah Lautan Jilbab. Oh, setelah Lautan Jilbab. Setelah Lautan Jilbab yang di gelanggang mahasiswa UGM itu kan kemudian diminta untuk pentas di kalau nggak salah di IKIP Malang. Nah, itu pertama kali saya pentas panggung secara resmi, maksudnya ngono kae lah. Nganggo latihan, nganggo nendur panggung, ngono lampu, bla bla bla. Itu pertama kali saya pentas. Oh, gini ya pentas. That's it. Gimana rasanya ketika pertama kali dulu? Masih ingat ya? Ya kalau sebelumnya kan saya juga sudah kumpul-kumpul sama teman-teman teater ya. Tapi fakta bahwa saya sekarang di atas panggung loh. Saya punya dialog loh. Saya harus begini loh, harus begitu ya. Barangkali excited gitu ya kalau bahasa Inggrisnya atau ya memang ini satu dimensi baru dalam tanda kutip yang saya masuki. Belakangan kemudian ya kan biasa saya hari ini menuliskan satu jawaban untuk sebuah komen di channel saya juga punya channel. Oke, ya nanti bisa di follow ya. Dengan namanya Seteng Saja. Karena yang episode terakhir itu kan ngomong tentang menulis itu. Nah, ada satu komentator yang saya sangat suka, ibu Maria. Itu dia bilang bahwa saya setuju bla bla bla. Saya kira kalau ada ide apa saja tulis, apapun itu tulis. Yang penting tulis itu kan. Terus saya komen begini, kira-kira ya kalau dalam bahasa saya sekarang itu. Ya memang hanya dengan tulisan itu kita tetap ada, diri kita tetap ada. Kita boleh mati, tapi tulisan kita yang akan mengabadikan. Wah, kuat ini. Kuat ini, nanti kita pakai ya, kuat ya, gokil. Okay. Maksudnya begini, sorry, tak tambah dikit. Menulis itu kan sama saja. Acting, menulis. Menurut saya, di usia tua saya ini, saya kok punya beberapa hal yang ketika digaduk-gaduk, dikoneksikan itu jangan itu sejatinya cuma mengerucut pada satu hal saja. Sebenarnya, apa ya? Kalau mungkin ini jalan kita ya, kalau muara dari hidup itu katanya kematian ya. Ya sebenarnya kita sedang mengerucut ke sana. Karena ketika kita sudah mati pun, kalau menurut beberapa teori kan ada macam-macam itu. Nah, sebenarnya mati itu apa? Sebenarnya hidup itu apa? Akhirnya itu nanti akan terjawab. Bukan kemudian ketika kamu tua nanti baru akan tahu apa sih sebenarnya. Itu jawaban apologi. Percayalah bahwa itu jawaban apologi orang tua. Maksud saya begini, itu bisa dipelajari tidak ketika kamu sudah berusia tua. Kalau kamu sungguh-sungguh dalam usia mudamu, tua muda itu cuma betul-betul cuma bilangan angka. Janjane ya ming siji. Wah, ini kalau saya boleh ngomong,
Sebenarnya cuma satu intinya, Tuhan. Aming kita. Anjir, rada. Transcendental ya. Tapi selalu begini kok, ketika aku ngajak bintang tamu yang sudah berusia dewasa, matang, itu awalnya pasti akan transcendental. Sama Pak Yos kemarin juga transcendental. Nah, Pak Fajar juga begitu. Oh iya. Tapi kemudian yang menarik adalah ketika omset ini kembali ke perjalanannya Om Seteng ya, sampai pada akhirnya nanti mungkin kita akan meminjam kata Om Seteng bermuara pada kondisi karir Om Seteng yang Om Seteng pilih sekarang. Setelah pentas Lautan Jilbab di IKIP Malang sebagai satu pentas pertama yang dilakukan oleh Om Seteng waktu itu. Setelah itu bagaimana proses perjalanan keaktorannya Om Seteng? Apakah di momen ketika pentas pertama kali disitulah Om Seteng memutuskan bahwa aku memilih jalan sebagai aktor, atau lagi-lagi itu hanya sebatas perjalanan yang awalnya ya ini aku coba aja karena aku suka gitu? Dilalai itu apa? Jadi saya ini kan bukan orang yang tertib ya. Saya bukan orang yang bisa secara hidup itu terus begini disiplin begini. Saya termasuk pemalas. Saya termasuk orang yang terlalu banyak, barangkali istilahnya saya terlalu banyak berimprovisasi termasuk dalam hidup. Ini don't try this at home or anywhere. Hey boy and girl, jangan ditiru. Anda harus hidup teratur, Anda harus disiplin, bla bla bla. Gitu. Jangan tiru yang tua-tua kayak saya. Tidaklah, saya tidak kemudian serta-merta terjalan hidup saya. Enggak lah, itu terlalu bombastis ya. Saya cuma, ya kalau boleh pakai istilah-istilahnya orang-orang yang sudah sering menggeluti dunia kesenian, ya saya ngalir aja. Saya pengennya mau ngomong itu, tapi kok kayaknya aneh juga. Let it flows. Enggak. Buktinya saya enggak kuliah di Institut Kesenian, bukan. Saya tidak mengambil jurusan itu. Saya kuliah di IAIN istilahnya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekarang UIN namanya. Sekarang namanya UIN. Oke. Berarti waktu itu belum memutuskan. Saya bertahan untuk tidak memakai parameter itu. Bahkan sampai sekarang, apakah saya benar ini jalan hidup saya? Saya bahkan sampai sekarang tidak memakai parameter itu. Saya tidak mengelompokkan diri saya. Oh, saya di ini loh, saya di begitu. Barangkali ini juga bukan jawaban yang profesional untuk kalau acting atau aktor adalah jalan hidup, maka tentu ini bukan jalan profesional. Maksud saya barangkali juga ada pembahasan ya profesionalisme itu ya nggak apa bla bla bla. Tapi untuk pertanyaan itu saya tidak memakai parameter yang seperti itu. Ya akhirnya saya ya udah jalani saja gitu. Karena di perjalanan berikutnya ternyata variabel dari apa yang di awal tadi sudah saya lakukan menjadi aktor panggung, itu kemudian kita ketemu juga pada dunia acting di media yang lain lagi, tidak di atas panggung. Saya ketemu, oh ada kok acting itu di studio, ada kok acting itu di depan kamera kayak sekarang kita lagi ngobrol, ada loh acting itu dimanapun, di kelurahan, di pesta mantenan, dimanapun acting bro. Itu cerita aja. Ya karena sebenarnya kalau mau mengejar itu dilihat dari secara teoritis ya. Secara teoritis di bukunya Jan Bendetti itu disebut bahwa sebenarnya acting itu ada dua. Pertama, acting sebagai aktivitas manusia normal. Ya apa yang kita lakukan ini gitu, kita dimanapun itu adalah sebenarnya kita sedang berakting. Lalu acting secara profesional, yaitu pretend to be someone we are not, berpura-pura sebagai seorang yang bukan kita, kemudian dibayar, ada tanda tangan kontrak, itu acting profesional. Terus bentuk-bentuk yang dipilih. Which one you mean for me then?
kalau yang dibilang sama Om Seteng artinya acting as a human normal Oke, activity ya. gitu. Tapi kan pada akhirnya Om Seteng juga melakukan acting as a profesional. Acting sebagai tidak secara langsung akhirnya begitu. Iya, tidak secara langsung. Tapi pada akhirnya misalnya kayak Om Seteng syuting dan lain sebagainya, Ya. atau bahkan ketika Om Seteng main di lautan berjilbab itu pun, Ya. jika kita melihat dari tulisannya Jen Benedetti, apa yang dilakukan Om Seteng sudah masuk pada ruang acting secara profesional. Oke. Karena sudah pretend to be someone we are not, Iya. sudah ngeplan, merancang bentuknya, memilih bentuk Oke. secara artistik dan sebagainya. Nah, itu udah masuk ke dalam ruang acting Ada secara ya. profesional. Deskripsinya ada ya. Ada, Oke. deskripsinya ada secara teoritis Penting ada. gue sekolah. Aku radong. Oke. Kemudian berarti kalau kayak gitu ada momen di mana Om Seteng berhenti di dunia kesenian dong. Kalau ternyata tidak ada parameter bahwa ini jalanku, ini bukan jalanku. Ada momen itu. Saya nggak? tidak tahu juga apakah itu berhenti atau tidak. Tapi kapan? Nah, saya memakai teori yang tadi itu di sisi yang bukan profesional barangkali. Di sisi yang bukan profesional, saya pernah bekerja tidak di bidang itu, ya, tidak di bidang yang oleh karena itu dibayar atau punya planning atau punya apa. Saya pernah juga kerja kantoran. Tapi janjinya kantoran ya hubungannya sama kesenian juga. Iya tentu. Saya malah berpikir ini tayangan juga kemudian seperti saya harus membaca yang kemarin-kemarin ya. Oh, ternyata Memang itu tujuannya. tujuannya. Ketika saya menulis, pernah saya jadi penulis skenario. Itu saya mikir ketika saya nulis, bukan janjinya yo podo wae to. Aku kan yo ngetik, aku yo podo wae aku masuk di dalamnya. Saya bikin peristiwa, saya bikin adegan, saya bikin dialog, saya bikin tokoh. Kan podo wae iki ayo acting lagi gitu. Kalau acting secara bahasa kan artinya bertindak gitu ya. Maka kalau berangkat dari situ, bukan dari definisi yang asik gitu. Menurut saya ya bagaimana kamu mendeliverikan ide gagasan dirimu atau orang lain dalam pada sesuatu yang oleh karenanya oleh deskripsi gagasan dan sebagainya itu muncul gitu. Jadi ide gagasanmu itu muncul dalam apa yang oleh ide dan gagasanmu itu adakan itu. Ya akhirnya kan manusia itu kan tidak kemudian apakah saya ini sedang begini, tidak selalu dia punya refleksi terhadap teori. Ketika dia sedang melakukan sesuatu kan tidak selalu dia punya refleksi, oh saya sedang melakukan teori ini, saya sedang, kan nggak begitu. Artinya dia blending gitu aja kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada keberhentian gitu ya, menurut saya kok nggak ada. Oh, oke, berarti dalam gini-gini ya. dengan catatan kita memandang kehidupan yang kita lakukan juga sebagai part of kesenian gitu. Begitu kira-kira. Akhirnya menurut saya idealnya janjane itu sesungguhnya nggak ada kan yang lepas dari itu. Iya. Nggak ada kan. Semuanya pasti kesenian lah. Gila apa. Oke, ini berarti kemudian agak nyerempet ke persoalan pengertian kesenian itu sendiri kan pada akhirnya kan. Bahwa mungkin kemudian dalam kacamatanya Om Seteng, dalam parameter Om Seteng, sepanjang Om Seteng menjalani kehidupan ini, ya kehidupan yang Om Seteng jalani adalah kesenian gitu. Art is life, life is art gitu. Jadi tidak ada momen di mana Om Seteng bisa bilang aku rehat atau aku berhenti. Mungkin bahwa secara profesional iya. Ya. Artinya tidak bekerja lagi di sana. Oke. Misalnya entah tadi Om Seteng sempat kerja kantoran. Iya. Mungkin di momen itu yang berhenti secara profesional, Iya. tapi melakukan kesenian dalam pengertian seni secara luas sebagai hidup itu sendiri, Om Seteng hampir tidak pernah berhenti melakukannya, bahkan mungkin dari lahir sampai sekarang. Iya, dan saya pikir semua orang begitu karena kalau boleh menyitir, nggak tahu ini ayat Quran atau apa, boleh ya? Boleh. Allah itu indah.
Itu. Dan sangat menyukai keindahan. Allahul Jamil, yuhibbul jamal. Oh. Benar. Ya Tuhan itu kan maha indah dan beliau sangat suka keindahan. Dan emang ada manusia yang tidak indah, gitu loh. Betul. Di usia saya yang tua ini. Saya melihat semuanya indah ya, gitu. Nggak ada yang nggak indah kok. Semua proporsional ya. Semuanya asik gitu loh. Nah katanya kalau sudah melihat dengan kacamata seperti itu, dengan frame seperti itu, ya enak aja gitu loh, mau ya urip kan cen asik gitu loh. Salah satu kemuliaan hidup itu kan bagaimana kita bisa loh, bahkan kata menikmati itu kan kata dasarnya nikmat. Nikmat itu kan paralel dengan nyaman, indah, dan sebagainya. Dan itu selalu muncul kata, ya punya duit, nggak punya duit, yuk mari kita nikmati. Artinya, itu kan ada frame atau ada satu jalan yang dengan jalan itu kita bisa membuat, saya nggak tahu membuat atau memang ya, membuat segalanya menjadi nikmat, menjadi nyaman, menjadi indah. Artinya itu kan satu cara atau satu jalan bagaimana Tuhan mengajarkan dalam tanda kutip kepada manusia, loh kamu lahir ini kan sudah satu kenikmatan, kamu ada ini kenikmatan, kamu menjalani hidup tuh kenikmatan, keindahan, kenyamanan, ora iso dipisah. Menurut saya. Nah, pada waktu Om Seteng memutuskan untuk bekerja kantoran waktu itu, itu dan berhenti secara profesional untuk ada di ruang kesenian, sadar nggak bahwa yang Om sadari apa waktu itu? Yang Om sadari apakah yang seperti Om bilang sekarang, atau menyadari bahwa aku berhenti dulu karena ada saya bukan tipe yang terlalu punya ruang refleksi kayak gitu. Saya cuma ngerasa kalau bahasa Jakarta ya barangkali dengan Jakarta medok, bukan gue banget nih. Oke. Itu aja. Oke. Kapan itu Om dan kerja di mana Om Seteng? Itu di Jakarta ya, dan itu nggak sampai setengah tahun, nggak sampai setengah tahun. Ya, saya tidak menyalahkan pekerjaan itu, saya enggak sama sekali. Saya tetap bersyukur bahwa saya juga jadi mengenal bagaimana sih kantor, bagaimana sih bersepatu, baju dimasukkan, bahkan pakai dasi. Tapi kayaknya saya nggak di situ, gitu. Nggak gue banget. Nggak gue banget. Terus setelah itu akhirnya saya kan di Jakarta ini ya, kerja di studio audio gitu ya, dubbing gitu. Saya lama di area itu. Belakangan saya baru tahu, oh ini yang namanya voice actor kayak gitu. iya, voice actor. Part of acting juga gitu loh. Tahun berapa Om Seteng di Jakarta? Wah lama, saya masuk Jakarta itu Sebelum reformasi? jauh sebelum reformasi itu kalau tidak salah sekitar tahun 93, 94 saya masuk Jakarta. Tapi kan terus bolak-balik gitu ya. Saya home base-nya tetap di Jogja, maksudnya keluarga saya tetap di Jogja. Saya di dubbing, kemudian ya berkembang kan. Ada istilahnya baru tahu, oh VO talent, oh bla 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 bla. Sama aja acting juga kan. Meskipun memang tidak acting dalam arti tidak acting dalam arti panggung atau apa film di depan kamera. Tapi acting juga kok. Bagaimana saya mengisi suaranya si A, si B. Tapi saya lebih banyak sebagai pengarah dialog, voice director kalau istilah kerennya begitu. Itu bukan yang kerja kantoran ya? Bukan. Itu setelah kerja kantoran. Setelah kerja kantoran ya sampai setengah tahun. Kerja kantorannya apa sih? Sebenarnya sama aja, semacam EO juga. Oh. Tapi kan tetap nggak banget kan. Saya bukan di area itu. Oke. Dan akhirnya kemudian memutuskan jadi, berarti ya itu paralel. Maksudnya gini, di sela-sela saya di studio ternyata ada tawaran itu, ya udah saya
tinggalkan sebentar. Waktu itu saya nggak tahu itu saya tinggalkan sebentar atau enggak. Tapi yang jelas saya, oke, kerja kantoran. Kayaknya bukan bidang saya, terus saya balik lagi. Kenapa bisa sampai ke voice actor? Dari yang panggung, kemudian dari ke voice actor? Ini jasanya Kudeng. Oh, Mas gitu. Kudeng. Di situ ada juga aktor-aktor Jogja. Itu saya ingat betul, anak-anak Isyo, banyak banget kakak kelasku itu. Kalau saya sebut nama banyak banget itu di situ. Angkatan saya. Iya, saya mungkin nggak kenal ya. Udah jadi dosen sekarang. Oke. Tapi kembali lagi pada perjalanannya Om Seteng. Setelah kemudian tadi di Lautan Berjilbab, kemudian Lautan Jilbab, kemudian melakukan pementasan beberapa kali tentunya kan, sampai pada akhirnya tahun 93 ya ke Jakarta kan. Iya. Nah, dari panggung, apa yang membawa Om Seteng akhirnya ke Jakarta? Apa karena di Jogja sempat voice actor dulu? Oh enggak. Kemudian ini jasanya Kudeng. Kudeng itu sahabat saya dan orang sering salah menafsirkan tentang saya dengan Mas Kudeng. Saya sangat hormat sama beliau. Sekalian saya memberi penjelasan kepada kawan-kawan. Oke. Kudeng itu kawan saya sehidup semati. Oke. Sama seperti Kak Wani. Aduh. Kak ini, Kak itu, banyak lah. Nanti dia juga suruh hadir di sini. Oh, Mas Wani udah? Udah ya. Udah, Mas Wani. Itu waktu itu pertamanya justru bukan di dunia dubbing. Waktu itu yang pertama kita garap sandiwara radio. Tapi berhenti di tengah jalan. Kemudian orang-orang di studio itu barangkali melihat potensi kita. Kemudian ketika dia pindah ke studio yang lebih fokus kepada dunia dubbing, kita direkrut juga. Waktu itu Om Seteng sadar tentang potensi di dunia seni peran nggak? Potensi Om Seteng personal? Ini balik ke itu tadi. Saya tidak terlalu bisa mengukur diri saya karena ketika di Jakarta itu kan saya sudah berpanggung-panggung ria 6-7 tahun di Jogja. Dengan bekal itu saya punya keberanian untuk itu kan seni aplikasi ya. Iya. Mengaplikasikan itu di studio. Oh, oke. Ya begitu saja. Jadi kepada kawan-kawan, jadi yang namanya acting itu barangkali sudah tahu ya, pasti sudah tahu. Itu medianya kan bukan hanya di depan kamera kayak sekarang ini. Di atas panggung itu jelas pasti. Di audio, di studio itu, dan itu variabelnya banyak, variannya banyak. Mau yang dubbing, mau yang VO, itu ada voice actor, voice yang bukan enggak apa yang ya semua pengisi suara, pembaca berita lah, apa itu kan semuanya voice actor. Kenapa saya waktu itu sangat menggebu, senang banget di voice acting, boleh percaya boleh tidak. Kalau saya tadi ngomong soal ketertarikan di dunia panggung itu karena ada tetangga saya Mas Yoyo gitu ya. Kalau di dunia audio, percaya atau tidak, saya tuh pernah punya cita-cita, pengen jadi penyiar radio. Tapi bukan penyiar radio yang nggak penyiar radio. Saya pengen jadi penyiar radio khusus membaca berita. Dan itu kan nggak ada kan. Maksud saya begini, nggak mungkin belakangan saya dolan ke RRI, itu kayaknya harus bisa semua gitu ya. Enggak, saya agak tidak tertarik untuk jadi penyiar ya, mohon maaf ya. Karena saya memang nggak pinter ngomong. Saya dari kecil itu sudah terlalu akrab dengan RRI. Kalau saya boleh sebut nama lembaga beliau. Saya sangat tertarik dengan RRI, terutama berita. Dan saya tertariknya bukan konten beritanya, tapi bagaimana pembaca berita itu betul-betul menghipnotis saya untuk masuk kepada satu pengalaman. Jadi orang punya self experience di bidangnya masing-masing, atau pemantik dari kenapa seseorang
bisa menyukai A atau tidak menyukai A, mencintai B dan tidak mencintai B, itu kan salah satunya karena ada internalisasi nilai. Internalisasi nilai itu idealnya boleh dicek di kawan-kawan psikologi ya. Itu di usia emas kan, di usia anak-anak TK, SD gitu. Nah, di usia itu saya sangat akrab dengan siaran RRI gitu. Karena waktu itu memang yang sangat dominan ya, karena yang gelombangnya bagus, suaranya bagus memang RRI, dan saya memang senang gitu kan. Jadi kalau pagi-pagi zaman itu kan pembaca berita itu kayak kalau di Jogja ya lokal, Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Duryat Subekti. Nah, nanti tahu itu Pak Duryat, selamat malam. Oh, selamat malam. Iya, malam ya. Oke, selamat malam. Oke. Atau yang nasional itu setelah era TVRI ya. Saya ngefan sama yang namanya Sazli Rais. Itu kalau sudah ngomong, kayaknya kemegahan itu tercipta, kemegahan, keindahan, bla bla bla. Ya mungkin kalau kamu suka siapa? Oh, kamu kan suka Daniel Day-Lewis ya. Saya. Kamu kayaknya terlalu banyak mengimpersonate. Merasa alismu sama atau gimana? Nanti kita cover itu ya. Kenapa ya? Oke, ya kita akhiri saja part yang pertama karena sudah hampir 40 menit lebih kayaknya. Oh ya? Nah, sudah 40 menit lebih, kita akan langsung ke part yang kedua. Kita cut dulu aja. Sampai ketemu di part yang kedua, teman-teman.